Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Triwahyuni, perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya tidak sendiri. Ada Alvina Fristidianti, Amalia Julita Welfa, dan Dina Satya Febrianti. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Alvina Fristidianti. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Amalia Julita Welfa. Assalamualaikum, nama saya Dina Satya Febrianti. Kami akan menjelaskan tentang masalah kenaikan pengangguran di era pandemi COVID-19. Ekonomi sektor real akan membutuhkan waktu lebih panjang untuk pulih. Apabila pemerintah tidak mempercepat stimulasi pandemi COVID-19 untuk menekan pengangguran, mengintervensi daya beli masyarakat, dan menjaga kondisi finansial dunia usaha. 4,99% dari 5,1%. Periode yang sama tahun lalu, total angkatan kerja pada bulan kedua tahun berjalan mencapai 137,91 juta orang, dengan jumlah penduduk bekerja mencapai 131,3 juta orang. Kepala BPS Suharyanto memproyeksikan jika masa darurat pandemi bisa berakhir 29 Mei 2020, seperti asumsi Badan Nasional Penanggulangan Bencana. TPT tahun ini bisa mencapai kisaran 4,8% sampai 5% dari total angkatan kerja. Namun jika pandemi tak kunjung teratasi, TPT di Indonesia pada tahun ini dikhawatirkan melambung lebih tinggi dari level 5%. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Kamdani berpendapat bila angka pengangguran makin tinggi dan intervensi proteksi daya beli serta stimulasi ke sektor real tidak cukup berhasil, maka pemulihan ekonomi pasca pandemi akan makin berat. Apalagi bila wabah terus berlanjut melewati kuartil 2 2020, sektor real akan makin sulit rebound. Paling cepat perlu waktu 1 tahun baru akan rebound, karena perlu waktu lebih lama untuk memulihkan daya beli dan konsumsi masyarakat untuk melakukan konsumsi di level domestik yang menjadi pendorongan utama aktivitas ekonomi sektor real nasional. Dia berpendapat TPT di atas level 5% sebetulnya masih bisa ditoleransi jika perekonomian Indonesia dalam keadaan normal. Namun dalam kondisi kontraksi ekonomi seperti saat ini, besar kemungkinan krisis pertumbuhan ekonomi secara negatif pada 2020 tidak bisa dihindari. Penyebabnya, ekonomi Indonesia masih dihantui risiko penurunan daya beli, penurunan kegiatan konsumsi nasional, penurunan produksi dan transaksi ekonomi lain, perdagangan dan investasi, strategi ekonomi, serta gejolak. Dari semua elemen risiko ini, yang paling rentan terjadi dan paling sulit dipulihkan adalah risiko gejolak sosial karena sektor real, baik di sisi produksi maupun konsumsi, tidak bisa apalagi distimulasi untuk rebound tanpa stabilitas sosial. Pemerintahan seharusnya masih memiliki ruang fiskal yang cukup guna mengintervensi daya beli masyarakat dan kondisi finansial pelaku usaha sektor real agar pengangguran bisa ditekan semaksimal mungkin dan efek peningkatan pengangguran terhadap stabilitas pasar domestik bisa diminimalisasi. Intervensi tersebut sambungnya bisa dilakukan dengan memperluas subsidi seperti kartu sembako, kartu prakerja, dan lainnya. Cara lainnya adalah dengan mempercepat dan memperluas stimulus kredit kepada sektor real dari yang sudah terjadi saat ini. Menurutnya, jika intervensi tersebut tidak segera dieksekusi sehingga angka pengangguran makin sulit direm, perekonomian nasional dipastikan kesulitan pulih setelah pandemi COVID-19 usai. Di awal dengan best case skenario bahwa wabah terkendali pada kuartal 2 2020, kami berharap sektor real bisa melakukan normalisasi dan rebound di level domestik dalam 6 bulan pasca pandemi. Sehingga per 2021 kita bisa mengalami rebound yang lebih solid seiring dengan pemulihan ekonomi global. Namun yang jelas, makin tinggi tingkat penganggurannya, makin lambat dan makin sulit sektor real nasional untuk rebound pasca pandemi. Suntikan dana langsung kepada pemilik usaha adalah bagian dari paket stimulus ekonomi pemerintah untuk menekan dampak negatif dari ekonomi di sektor real, sehingga jumlah usaha yang mati bisa ditekan bersamaan dengan tingkat PHK dan pengangguran.
Di sisi konsumsi, Sinta menilai eksekusi bantuan sosial masih banyak yang salah sasaran dan skalanya kurang besar, sehingga hanya berfungsi sebagai proteksi daya beli minimal masyarakat yang belum tentu dibutuhkan oleh para penerima manfaat. Selain itu, stimulus konsumsi yang diterbitkan selama ini belum berfungsi sebagai penggerak konsumsi yang lebih tinggi untuk menekan kerusakan ekonomi yang terjadi sepanjang wabah. Di sisi pelaku usaha, kami masih banyak mendengar keluhan terkait dengan kesulitannya melakukan restrukturisasi kredit usaha, penjadwalan ulang kredit, ataupun meminta pemangkasan beban bunga pinjaman meskipun sudah ada aturan untuk itu, sebutnya. Apalagi di negara lain seperti Jerman, suntikan dana langsung kepada pemilik usaha adalah bagian dari paket stimulus ekonomi pemerintah untuk menekan dampak negatif dari ekonomi di sektor real, sehingga jumlah usaha yang mati bisa ditekan bersamaan dengan tingkat PHK dan pengangguran.